Semua. Nah, di sini kita akan mempelajari pelajaran trigonometri kita tentang rumus jumlah dan selisih dari dua sudut, sinus dan kosinus. Nah, di sekolah kita sudah mempelajari ya tentang rumus jumlah dan selisih dari dua sudut. Baik, kita masuk sekarang ke penjumlahan dari sinus. Kita misalkan dua sudutnya itu adalah alfa dan beta. Di sini sudah terdapat segitiga PQR, ya, segitiga PQR, di mana panjang sisi PQ itu adalah R dan panjang sisi PR itu adalah Q. Dan terdapat panjang sisi PS yang tegak lurus terhadap sisi RQ. Dan sini terbentuk dua sudut yaitu alfa dan juga beta. Nah, sudah kita pelajari di sekolah. Ya, untuk sinus dari alfa itu adalah QS per PQ, atau biasanya saya sebutkan sinus alfa itu adalah depan per miring. Depannya itu QS dan miringnya itu si PQ. Sehingga dari sini kita dapat peroleh nilai dari QS-nya itu adalah PQ sinus alfa, serta QS itu sama juga dengan R sin alfa. Karena tadi PQ di sini adalah R. Dan untuk seterusnya juga demikian, di mana kalau kosinus alfa itu adalah samping per miring. Ya, sampingnya itu jika sudutnya alfa adalah PS. Per miringnya adalah tadi si PQ. Sehingga kita peroleh PS-nya itu adalah PQ kosinus alfa dan PS itu sama juga dengan R kosinus alfa. Untuk sinus beta dan juga untuk kosinus beta juga sama caranya seperti sinus alfa dan kosinus alfa. Nah, kita kan mau menentukan rumus dari sinus alfa tambah beta. Nah, kita lihat di sini tadi segitiga PQR itu ya terdiri dari dua buah segitiga yang terbentuk. Segitiga yang pertama itu adalah segitiga PRS, yang kedua itu adalah segitiga PQS. Sehingga untuk memperoleh segitiga yang besar ini PQR itu caranya adalah dijumlahkan luas segitiga PRS ditambah luas segitiga PQS. Jadi luas segitiga PQR itu sama dengan luas segitiga PRS ditambah luas segitiga PQS. Nah, setelah kita peroleh rumusnya tadi, kita masukkan ke rumus luas segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi. Untuk masing-masing segitiga PRS diperoleh setengah PS kali RS. Alasnya PS dan tingginya si RS. Demikian juga untuk segitiga PQS. Setengah alas kali tinggi, alasnya si PS dan tingginya si QS. Setelah kita masukkan nilainya masing-masing, tadi PS-nya dan juga RS-nya kita masukkan ke rumusnya, ditambah dengan PS dan juga QS. Ya, sehingga dapat kita peroleh nilainya luas PQR kita peroleh menjadi setengah QR buka kurung kosinus alfa sinus beta tambah sinus alfa kosinus beta. Persamaan ini kita namakan persamaan 1. Nah, untuk mendapatkan persamaan yang kedua, kita lihat atau kita gunakan aturan sinus untuk mencari luas PQR. Diingat kembali ya, luas PQR itu sama dengan setengah PR dikali PQ kita kali sinus alfa tambah beta. Aturan sinus diingat kembali. Itu akan sama dengan setengah QR sinus alfa tambah beta. Maka dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita samakan. Maka setelah kita masukkan nilai masing-masing luas segitiganya, maka kita peroleh sinus alfa tambah beta itu adalah sama dengan sinus alfa kosinus beta tambah kosinus alfa sinus beta. Nah, sekarang kita masuk ke selisih dari sinus alfa dikurang beta. Nah, kita misalkan juga dalam sebuah segitiga PQR. Segitiga PQR ya. Dan kita lihat di sini ya, terdapat panjang sisi PS tegak lurus terhadap si QR.
Dan di sini kita tarik garis lagi dari titik P menjadi R1 ya, agar di sini terbentuk sebuah segitiga. Di mana segitiga ini memiliki sudut yang sama, itu sudut beta. Maka kita lihat ya, di sini akan terbentuk sudut alfa dikurang beta. Ya. Nah, jadi dari sini kita dapat melihat dan juga dapat kita cari nilai dari sinus alfa, sinus beta, dan juga kosinus beta. Ya, masing-masing kita lihat di sini. Sinus itu kembali seperti tadi di depan per miringnya, sedangkan kosinus itu adalah samping per miring. Nah, jadi untuk memperoleh luas segitiga dari PQR1, PQR1 itu diperoleh dari luas segitiga PQS dikurangkan dengan luas segitiga PR1S, PR1 dan juga S. Nah, ini dia ketika kita mendapatkan persamaan satu dari luas segitiga yang tadi ya, setelah dikurangkan. Maka setelah kita jabarkan sesuai dengan nilai yang diperoleh tadi, maka kita masukkan nilai-nilainya, PS itu apa, QS apa, ya. Lalu kita kurangkan sehingga kita akan peroleh di sini untuk luas PQR1 akan kita peroleh setengah QR buka kurung sinus alfa kosinus beta dikurang kosinus alfa sin beta. Nah, itu tadi untuk memperoleh persamaan yang pertama. Maka untuk mendapatkan persamaan yang kedua sama seperti sinus penjumlahan tadi, kita juga gunakan aturan sinus untuk mencarinya. Ya, setelah kita peroleh luas PQR1-nya itu sama dengan setengah PR1 dikali PQ sinus alfa dikurang beta. Hasilnya sama dengan setengah QR sinus alfa dikurang beta. Kalau kamu masih bingung, kamu bisa melihat kembali gambar sebelumnya. Dan boleh lihat catatan kamu tentang aturan sinus. Kamu buka kembali catatannya ya, nak. Nah, dari sini kita peroleh persamaan 1 dan persamaan 2. Ya, kita samakan untuk luas segitiganya. Maka kita perolehlah sinus alfa kurang beta itu sama dengan sinus alfa kosinus beta kurang kosinus alfa sinus beta. Nah, hari ini kita hanya membahas untuk penjumlahan dan pengurangan sinus. Untuk selanjutnya, untuk next kita belajar memperoleh rumus pengurangan dan juga penjumlahan untuk kosinus. Nah, sebagai latihan kita lihat nanti di sini kamu jawab untuk sinus A tambah sinus B, kamu isi titik-titik yang kosong, dan juga sinus A dikurang sinus B, kamu isi titik-titik yang kosong. Hanya untuk sinus. Saya ulangi, silahkan dikerjakan untuk aktivitas kedua, masalah 1 nomor 1 dan nomor 2. Lalu silahkan kamu kerjakan masalah 2, nomor 1 dan juga nomor 2. Untuk selanjutnya, untuk penjumlahan dan pengurangan sinus, kita akan pelajari di hari yang akan datang. Terima kasih dan selamat belajar anak-anak semua.